Untuk kandungan 12%, kalau kita konversi ke nitrogen ya, ke pupuk tunggal urea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman semuanya, sahabat petani sawit seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Hari ini kita aplikasi NPK 12-12-17 dari Pak Tani ya, PT Saprotan. PT Saprotan Utama. Kandungannya 12% nitrogen, fosfat 12%, kaliumnya 17%, MgO 2% plus mikro ya. Buat teman-teman sekedar mengingatkan, kandungan nitrogen itu yang terdapat di pupuk tunggal yaitu pupuk urea dan ZA tentunya. Fosfat juga terkandung di TSP, SP36 dan sejenisnya. Dan untuk kalium ini adalah pupuk yang terkandung di MOP atau KCL teman-teman. Jadi kalau dilihat dari persentase 12-12-17 ini, kalau kita konversi ke pupuk tunggal ya berapa ya kandungannya ya. Buat teman-teman semua, buat teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dulu tentunya sebelum saya membahas ini. Dan jangan lupa komennya di mana kebunnya di tempat teman-teman semuanya. Untuk kandungan 12%, kalau kita konversi ke nitrogen ya, ke pupuk tunggal urea, itu 12% itu kurang lebih lah, ini kurang lebih itu seperempat teman-teman. Jadi kalau kita pakai NPK 250 gram lebih sedikit, itu setara dengan ini 12% ini. Kemudian fosfat juga kurang lebih ini 250 atau 260 gram, itu setara dengan kandungan yang terdapat di sini. Kemudian untuk kaliumnya K2O 17%, itu juga hampir-hampir 250 ke 260, karena 17% ini itu angka seperempatnya ya, karena untuk pupuk KCL itu kandungan kaliumnya itu 60%. 60 kalau setengahnya 30 dan kalau seperempatnya 15, dan ini lebih hanya 2% aja, sekitar 250 lebih dikit aja teman-teman. Dan untuk magnesium MgO itu kandungannya sangat kecil teman-teman, 2%. Dan ini buat teman-teman semuanya, kalau pakai pupuk NPK seperti ini, itu teman-teman tetap menggunakan dolomit teman-teman, atau menggunakan kisrit, karena angka MgO nya sangat kecil sekali. Namun untuk sawit TBM ya yang belum menghasilkan, angka 12-12-17 ini adalah angka yang ideal teman-teman. Makanya di sini Pak Tani gambarnya kelapa sawit teman-teman, dan kelapa sawitnya belum berbuah. Ini memang ideal untuk pupuk kelapa sawit usia di bawah 3 tahun atau belum produksi, atau 2,5 tahun ke bawah. Jadi sekitar 30 bulan ke bawah atau di bawah 3 tahun lah, katakan begitu. Namun untuk yang sudah menghasilkan di atas 2,5 tahun atau 3 tahun ke atas, pupuk ini sudah tidak rekom lagi. Jadi untuk pupuk lanjutannya yaitu pupuk 13-8-27, atau kalau ada kasus-kasus tertentu teman-teman bisa pakai pupuk tunggal, karena pupuk tunggal itu lebih ini ya, kita bisa aplikasi sesuai keadaan batang, karena kondisi batang itu kadang kasusnya berbeda-beda. Di saat batang yang ini mungkin kekurangan fosfat, mungkin di sebelahnya kekurangan nitrogen.
Begitulah, jadi apapun ceritanya, pupuk tunggal itu lebih efisien dalam segi aplikasinya. Untuk dosis-dosisnya lebih tepat sasaran lah, katakan begitu. Namun untuk menghadapi cuaca, pupuk NPK lebih mantap, karena ini 12 12 17 nitrogen, fosfat, kalium bisa sekali jatuh di satu waktu. Mau 1 kilo, mau 2 kilo, mau 5 kilo teman-teman mau jatuhkan, nggak ada istilah nunggu sekian hari. Tapi kalau kelemahan pupuk tunggal, tentunya ada sekatan menunggu pupuk pertama dan kedua larut terlebih dahulu. Nah, itulah perbedaannya mengapa dan kita harus lebih lebih paham pupuk apa yang harus kita pakai di saat tertentu, di saat awal musim hujan, di saat pertengahan musim hujan, atau di akhir musim hujan. Kita harus lebih jeli pupuk mana yang kita gunakan. Nah, seperti saat ini kita sudah memasuki bulan 4 teman-teman, dan tentunya kalau kita memakai pupuk tunggal itu kemungkinan tidak terkejar lagi, dan lebih baik kita menggunakan NPK namun dosisnya kita lebihkan. Oke, buat teman-teman, makin mantap sawitnya, semoga kebunnya makin jos, cepat panen. Buat yang masih kecil-kecil dan yang sudah panen, jangan lupa dirawat agar produksi di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat tentunya. Ini kondisi keadaan pupuk 12 12 17 dari Pak Tani ya, kondisinya seperti itu. Berwarna kecoklat-coklatan. Namun ini di saat terkena lembab saja ya teman-teman, nggak terkena air, kena lembab saja, ini sudah berubah lebih agak nampak basah gitu teman-teman. Warnanya nggak pucel gini ya, lebih nampak ke warna merahnya, merah batu bata teman-teman. Buat teman-teman tetap ini ya, jangan tetap ini ya, maksud saya tetap menggunakan pupuk yang ori ya teman-teman. Jangan cari murah, tapi cari asli, karena murah kalau nggak asli itu sama saja bohong teman-teman. Jadi utamakan menggunakan pupuk-pupuk yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita benar-benar puas saat aplikasinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.